Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Ulfatri Arifin dengan NIM 20017121. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai keanekaan dialek. Langsung saja, go. Kajian dialektologi. Kajian dialektologi terbagi menjadi 4, yaitu geografi dialek, sosiolinguistik, sejarah bahasa, dan perbandingan dialek. Geografi dialek adalah pemetaan dialek yang digunakan dalam suatu wilayah geografis tertentu. Hal ini meliputi studi tentang perbedaan pengucapan, kosakata, dan tata bahasa yang dapat ditemukan antara berbagai kelompok masyarakat dalam wilayah tersebut. Lalu ada sosiolinguistik, yaitu studi tentang bagaimana faktor sosial seperti usia, gender, kelas sosial, dan latar belakang etnis dapat mempengaruhi variasi bahasa yang digunakan oleh individu dan kelompok dalam masyarakat. Lalu ada sejarah bahasa, yaitu studi tentang perubahan dalam bahasa dari waktu ke waktu. Hal ini meliputi penelitian tentang bagaimana bahasa dan dialek berkembang dan bagaimana perubahan sosial dan politik dapat mempengaruhi bahasa yang digunakan dalam suatu wilayah tersebut. Lalu ada perbandingan dialek. Hal ini meliputi perbedaan dan persamaan antara dialek dan yang terdapat dalam suatu wilayah tertentu. Hal ini melibatkan perbandingan tata bahasa, kosakata, dan pengucapan untuk mengidentifikasi perbedaan dan kesamaan yang signifikan. Adapun tujuannya terbagi menjadi 2, yaitu dialek sinkronis dan dialek diakronis. Dialek sinkronis mempunyai tujuan untuk memetakan variasi bahasa yang terdapat dalam suatu wilayah pada saat tertentu atau masa sekarang. Dalam geografi sinkronis ini, para peneliti fokus pada analisis bahasa yang sedang digunakan oleh masyarakat pada saat penelitian dilakukan. Sedangkan dialek diakronis adalah untuk mempelajari perkembangan dan perubahan dari waktu ke waktu, di mana peneliti ini fokus pada analisis bahasa yang digunakan di masa lalu dan bagaimana perubahan bahasa itu terjadi antara perubahan sosial, politik, dan budaya. Lalu ada kajian dialek sosial. Kajian dialek sosial merupakan bidang kajian yang mempelajari variasi bahasa yang berkaitan dengan faktor sosial seperti status sosial, usia, gender, dan identitas budaya. Dalam kajian dialek sosial ini, peneliti memperhatikan pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap penggunaan bahasa pada level kata, frasa, atau bahkan suara. Lalu ada isiolek. Kajian isiolek dalam dialektologi ini merupakan bidang kajian yang mempelajari variasi bahasa yang digunakan dalam kelompok atau komunitas bahasa yang terisolasi atau terasing. Hal ini contohnya terdapat di beberapa desa ataupun daerah pedalaman, di mana masyarakat yang terisolasi ini terpisah dari kelompok lain, sehingga faktor geografis atau sosialnya dalam mempertahankan bahasa atau dialek lama berkembang di tengah-tengah masyarakat tersebut, sehingga pengaruh modern yang mengalami perkembangan di luar tidak termasuk ke dalamnya. Para peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan analisis linguistik untuk memperoleh data dari bahasa yang digunakan dalam kelompok isiolek tersebut. Lalu ada perkembangan dialek sosial ini, di mana perkembangan kajian dialek sosial dapat ditelusuri dari awal abad ke-20, di mana para peneliti bahasa mulai memperhatikan perbedaan dalam bahasa yang digunakan oleh kelompok sosial tertentu. Lalu pada tahun 1960-an, kajian dialek sosial makin berfokus pada pengaruh faktor sosial seperti usia, gender, jenis kelamin, maupun status sosial. Lalu berkembang lagi pada tahun 1970, di mana dialek sosial semakin berkembang dalam memperluas variasi bahasanya, yaitu meliputi etnis, agama, dan orientasi seksual. Lalu pada tahun 1980 sampai 1990, kajian dialek sosial semakin terintegrasi dengan bidang kajian di sosiolinguistik. Para peneliti mulai mempelajari bahasa dalam konteks sosial yang lebih luas, seperti pengaruh globalisasi dan migrasi atau perpindahan penduduk terhadap variasi bahasa. Dalam perkembangan terakhir, yaitu kajian dialek sosial semakin berfokus pada penggunaan teknologi dan media sosial
seperti interaksi sosial dan pengaruhnya terhadap variasi bahasa. Para peneliti juga semakin memperhatikan pengaruh faktor sosial yang lebih kompleks, seperti pengaruh generasi dan penyebaran bahasa dalam masyarakat multibahasa. Perkembangan dialek ini dapat dilihat dari 4 faktor, yaitu perubahan dalam pengucapan, perubahan dalam kosakata, perubahan dalam tata bahasa. Perubahan dalam pengucapan yaitu perkembangan dialek dapat berubah dari waktu ke waktu atau zaman ke zaman. Hal ini dapat terjadi karena pengaruh bahasa lain ataupun karena faktor sosial dari geografis. Lalu ada perubahan dalam kosakata. Hal ini kosakata yang digunakan dalam berubah dari waktu ke waktu atau zaman ke zaman. Beberapa kata dapat hilang atau diganti dengan kata-kata yang baru. Sementara kata-kata lain dapat muncul karena pengaruh bahasa lain atau karena penggunaan dalam konteks baru. Lalu ada namanya perubahan dalam tata bahasa, yaitu perubahan dari waktu ke waktu juga, di mana beberapa aturan tata bahasa dapat dihilangkan atau diubah karena pengaruh bahasa lain atau karena perubahan sosial dan budaya. Perkembangan dialek terus berlangsung dan akan selalu mengalami perubahan seiring perkembangan waktu. Hal ini menunjukkan betapa dinamisnya bahasa dan bagaimana bahasa selalu beradaptasi dengan lingkungan sosial dan budaya yang berubah. Nah, demikianlah pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang, saya mohon maaf. Semoga pemaparan materi yang telah saya sampaikan tadi, teman-teman dapat memahami dan menambah ilmu terkhusus dalam dialek. Terima kasih dan sampai jumpa pada materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.